Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, semoga tetap dalam lindungan Allah. Adab murid terhadap guru, dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, ada banyak adab yang harus dipenuhi murid terhadap syekh yang menjadi gurunya. Namun di sini kami akan meringkasnya dengan hanya mengemukakan adab-adabnya yang paling penting. Di antaranya yang harus diperhatikan adalah menghormati dan mengagungkan syekh lahir batin, serta meyakini bahwa tujuan dirinya hanya akan tercapai melalui bantuan dan bimbingan syekhnya. Apabila perhatian dirinya terpecah kepada syekh lain yang bukan gurunya, dia akan terhalang dari syekhnya, dan pancaran sang syekh pun akan tertutup bagi dirinya. Adab-adab lainnya yang harus dipenuhi murid terhadap syekhnya sebagai berikut. 1. Pasrah, teguh dan rela menerima pengaturan yang dilakukan syekh terhadap dirinya. Melayani syekh dengan harta dan jiwanya. Sebab mutiara kehendak dan cinta hanya akan menjadi jelas melalui cara ini. Kadar kesungguhan dan keikhlasan hanya akan diketahui melalui timbangan ini. 2. Tidak protes terhadap syekh menyangkut perbuatan yang dilakukannya, meski secara lahiriah tampak perbuatan yang dilakukannya itu tampak haram. Jangan sampai dia berkata kepada syekhnya, "Mengapa Anda melakukan ini?" Karena murid yang berkata mengapa kepada gurunya tidak akan berhasil selamanya. Terkadang dari seorang syekh muncul sesuatu yang secara lahiriah tampak tercela, padahal secara batin ia terpuji. Seperti yang terjadi antara Khidir dan Musa. Tentang makna ini ada sebagian tokoh sufi bersenandung. Jadilah engkau di hadapannya bagai mayit di tangan yang memandikannya. Selalu patuh apapun yang dia lakukan terhadap dirinya. Jangan membantahnya mengenai urusannya yang tidak kau ketahui. Karena membantah berarti menantang. Serahkanlah kepadanya apa yang kau lihat. Meski dia tampak bertindak tidak sesuai syariat, nanti engkau akan tercela. Di dalam kisah Khidir yang mulia terdapat pelajaran. Dia membunuh bocah dan Musa Al-Kalim menentangnya. Ketika subuh datang menerangkan rahasia yang disembunyikan malam. Dan pedang memutus tali si peminta alasan. Musa pun mengajukan uzur padanya. Demikian pula ilmu kaum sufi tentangnya. 3. Berkumpul dengan syekh hanya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. 4. Melebur pilihan dirinya kepada pilihan syekhnya, dalam urusan ibadah maupun adat, yang global maupun rincin. Salah satu ciri murid sejati adalah taat kepada syekhnya, sekira syekhnya berkata, "Masuklah ke perapian." Ia memasukinya tanpa tanya. 5. Tidak memata-matai kondisi atau tingkah laku syekh secara mutlak. Sebab perilaku memata-matai guru bisa menyebabkan dirinya hancur, seperti terjadi pada banyak orang. Murid harus senantiasa berbaik sangka kepada syekhnya dalam segala keadaan. 6. Senantiasa menjaga syekh di ketidakhadirannya seperti menjaga dia di kehadirannya. Selalu mengingat syekh saat dengan hatinya dalam setiap keadaan, sedang bepergian ataupun tidak, agar dia memperoleh berkahnya. 7. Memandang bahwa berkah dunia dan akhirat yang diperolehnya itu didapat melalui berkah syekhnya. 8. Tidak menyembunyikan sesuatu pun dari syekhnya, entah itu keadaan, bisikan gaib, peristiwa yang mengejutkan, ketersingkapan, karamah dan apapun yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya melalui syekh. 9. Tidak mengira-ngira sendiri makna peristiwa atau mimpi atau ketersingkapan yang didapatnya, meskipun jelas. Tidak pula berpegang teguh padanya. Dan bila sudah melaporkan semuanya kepada syekh, dia tinggal menunggu jawaban sang syekh tentangnya, tanpa meminta syekh memberikan jawabannya. Apabila ada salah seorang sahabat syekh yang bertanya tentang sesuatu, hati-hatilah jangan sampai engkau serta-merta menjawabnya. 10. Tidak membeberkan rahasia syekh, walau tubuhnya sampai digergaji. 11. Tidak menikahi perempuan yang hendak dinikahi syekhnya, atau perempuan yang dicerai syekhnya, tidak pula janda syekhnya. 12. Tidak memberikan pendapat bila diajak bermusyawarah meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu oleh syekhnya. Mengembalikan semua pendapatnya kepada syekhnya dengan keyakinan bahwa syekh lebih tahu daripada dirinya dan dia tidak butuh saran dari dirinya.
Syaikh mengajaknya musyawarah hanya untuk membuatnya senang. Kecuali bila jelas ada alasan yang kuat yang mengharuskan dirinya menyampaikan pendapat, itu pun tetap harus disertai etika yang sempurna terhadap syaikhnya. 13. Tetap memperhatikan keluarga syaikhnya ketika sang syaikh pergi, dengan terus berbuat baik kepada mereka, misalnya dengan tetap melayani dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan. Sungguh, sikap ini bisa membuat hati syaikh senang kepadanya. Dalam hal ini, syaikh juga seperti saudara sesamanya. 14. Apabila murid mendapati diri merasa bangga dengan amalnya, ujub atau merasa hebat dengan kondisi dirinya, hendaklah dia segera melapor kepada syaikhnya, agar syaikh memberikan penawarnya. Jika dia menyembunyikan hal itu dari syaikhnya, akan tumbuh ria dan kemunafikan dalam dirinya. 15. Menghargai sesuatu yang diberikan oleh syaikh, tidak menjualnya kepada seseorang, apapun yang diberikannya. Karena bisa jadi di dalam sesuatu yang diberikannya itu sang syaikh menyertakan salah satu rahasia para fakir, sufi, untuknya, yang bisa membantunya di dunia dan akhirat serta mengantarnya ke hadirat Allah Azza wa Jalla. 16. Yang lebih penting lagi adalah kesungguhan dalam perjuangan mencari syaikh. Karena para syaikh telah sepakat, bila seorang murid benar-benar sempurna kesertaannya bersama syaikh, bisa jadi manis marifatullah akan sampai ke lubuk hatinya hanya dalam satu pertemuan, di awal perjumpaannya dengan sang syaikh. 17. Tidak mengurangi keyakinan terhadap syaikhnya jika melihat sang syaikh kurang, turun, dari makamnya. Misalnya karena syaikh banyak tidur di waktu sahur, atau kurang wara, atau hal-hal lainnya yang merupakan sifat kekurangan. Sebab Allah kadang memberlakukan kekurangan itu terjadi pada walinya di saat sang wali lalai atau lupa. Kemudian Allah mengingatkannya hingga dia sadar dari kelalaiannya dan segera menyusulnya dengan perbuatan lain yang patut dan mampu menutup kekurangan tersebut. Semua itu sebagai pembimbing bagi muridnya, agar dari fenomena yang tampak pada diri gurunya si murid menjadi tahu cara melepaskan diri dari ketergelinciran bila mengalami hal yang serupa. Selain itu, bisa jadi dengan kekurangan yang ditimpakan kepada walinya, Allah membimbing sang wali untuk melihat besar kecilnya kadar kesungguhan dan kejujuran dia di makam ridha bikadaillah wa kadarihi, rela hati menerima kada dan qadar Allah. Kurung siku tutup titik. Dengan perubahan-perubahan kondisi itu Allah mengenalkan para walinya akan kenyataan diri mereka, agar mereka bersyukur atau memohon ampun kepada Allah Ta'ala di saat mereka sudah sadar. Karena itu, murid harus melestarikan keyakinan terhadap syaikhnya. Sungguh, para pemuka kaum, Arif telah berkata, ketergelinciran kaum Muqarrabun merupakan peninggi kedudukan mereka. Ungkapan ini mereka landasi dengan kenyataan Adam. Dia melanggar larangan Allah hingga diusir, tetapi kemudian dia dijadikan makhluk pilihan dan dimuliakan. 18. Tidak banyak berbicara di hadapan syaikhnya, meskipun syaikh memberinya keleluasaan untuk berbicara. Mengetahui kapan saat untuk berbicara dengan syaikh. Berbicara kepada syaikh hanya saat suasana syaikh lapang, disertai adab yang baik, khusyuk, khudu, dan tidak berlebihan menurut tingkat derajatnya. Bila syaikh berbicara memberi jawaban atas pertanyaannya, dengarkanlah secara seksama dengan wajah yang dihadapkan. Jika tidak, dia akan dicegah dari futuh. Dan barang siapa telah dicegah dari futuh, dia akan sulit mendapatkan kedua. Hanya orang istimewa yang mendapat kesempatan kedua. 19. Merendahkan suara di majelis syaikh. Sebab meninggikan suara di hadapan para pembesar merupakan kelancangan, tidak sopan. 20. Tidak duduk bersila atau duduk di atas sajadah ketika berada di hadapan syaikh. Duduklah di hadapannya dengan penuh kerendahan dan rasa hina diri. Seorang arif berkata, menurut kaum sufi, berkhidmat merupakan amal solih yang paling utama. 21. Bersegera melaksanakan perintahnya, tidak menunda-nunda atau berleha-leha sebelum selesai melaksanakannya. 22. Menghindari hal-hal yang tidak disenangi syaikhnya. Tidak menyukai hal-hal yang tidak disukai syaikhnya. 23. Tidak berteman dengan orang yang tidak disenangi syaikhnya dan mencintai orang yang dicintai syaikhnya. 24.
Bersabar menerima kemarahan dan keberpalingan syaikhnya, entah dari dirinya maupun dari orang lain. Jangan sampai bertanya, mengapa syaikh bersikap demikian kepada si fulan? Atau, mengapa syaikh bersikap demikian kepada saya? 25. Tidak duduk di tempat yang disediakan khusus untuk syaikhnya. Tidak bepergian, tidak menikah dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang penting tanpa izin syaikhnya. Ketahuilah bahwa syaikh yang arif terkadang memberi keleluasaan kepada santri-santrinya. Lalu apabila telah mencium aroma kejujuran dan keseriusan dari mereka, dia mulai ketat terhadap mereka, kadang berpaling dari mereka dan menampakkan kemarahan, supaya jiwa mereka mati dari syahwat dan lebur dalam kecintaan kepada Allah. Dengan sikap-sikap tersebut syaikh menguji kesetiaan murid-muridnya. 26. Tidak memindai ucapan syaikhnya untuk diungkapkan kepada orang-orang selain yang sesuai dengan kadar pemahaman dan akal mereka.